Sahan Channel. Kali ini Sahan Channel akan membahas tentang teori belajar. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like and subscribe dulu. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup P3K milik Sahan, silahkan klik tautannya di deskripsi. Kali ini Sahan Channel akan membahas tentang teori belajar. Kali ini diawali dengan teori belajar behavioristik. Dalam perspektif behaviorisme, pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan balasan atau respon. Nah, di sini kalian bisa melihat kata kuncinya yaitu stimulus respon. Pada gambar adalah tokoh-tokoh yang membahas tentang teori behavioristik. Di Sahan Channel akan memberikan kata kunci agar memudahkan kalian memahami tentang teori belajar. Di sini ada teori tondek, kata kuncinya ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Sedangkan kata kunci teori Pavlov yaitu pembiasaan, teori Skinner, ganjaran atau penguatan, dan teori Bandura kata kuncinya yaitu meniru. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Agar menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu menaikkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Kata kuncinya di sini yaitu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Pada teori belajar kognitif ada beberapa tokoh, diantaranya Jean Piaget yang memiliki konsep dasar, skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Sedangkan pada Brunner ada agnostik, ikonik, dan simbolik. Teori belajar Ausubel yaitu teori belajar bermakna. Pada teori Piaget ada periode sensori motor 0-2 tahun, periode praoperasional 2-7 tahun, periode operasional konkret 7-11 tahun, dan periode operasional formal 11 sampai dewasa. Sedangkan pada teori Ausubel ada kata kuncinya yaitu belajar bermakna dan pentingnya pengulangan. Belajar tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori Brunner ada beberapa tahapan. Yang pertama, enaktif, anak terlibat langsung dalam memanipulasi objek. Yang kedua, ikonik, tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret enaktif. Dan yang ketiga, simbolik, sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Simbol-simbol verbal misalnya huruf, kata, kalimat, lambang matematika, dan lambang abstrak lainnya. Ini adalah contoh tahapan teori Brunner. Yang pertama ada enaktif yaitu benda konkret, yang kedua ikonik yang berupa gambar, dan yang terakhir simbolik. Di sini ada angka yaitu 5x4. Next, selanjutnya teori belajar konstruktivistik. Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya bila aturan-aturan itu tidak sesuai. Di sini kata kunci teori belajar konstruktivistik adalah menemukan pengetahuan baru dengan sendirinya. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Kata kuncinya adalah memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Pada gambar ada tokoh-tokoh humanistik. Yang paling terkenal adalah Benjamin Samuel Bloom.
yang membahas taksonomi Bloom. Masih ingat cara mengingat taksonomi Bloom? Iya, yaitu taman rasis asik yang sudah dibahas di konten sebelumnya. Oke, selesai sudah kita membahas tentang teori belajar. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, sudah subscribe ya. Dan tak lupa bunyikan loncengnya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.